Pulang. Ya. Terima kasih ya sudah datang di sini hari ini. Kira Ibu mau tanya dulu. Sudah siap nanti kita diskusi dan juga bertukar pikiran tentang masalah yang sedang dihadapi. Sudah siap? Iya, Ibu, saya sudah siap. Ya, sudah makan dari rumah? Sudah, Ibu. Yang benar saja, mungkin Iya, Ibu, saya sudah makan. Ya, sudah makan dari rumah ya. Nanti kalau kita tukar pikiran, anggap saja Ibu itu punya kakak, teman ataupun orang tua ya. Tidak usah canggung ya. Kita sama-sama nanti curhat dan juga bertukar pikiran, boleh? Iya, Ibu, bisa. Ya. Kalau boleh tahu, itu punya nama siapa? Nama saya Fitri, Ibu. Oh, Fitri. Nama panjangnya? Fitri Ani Jenima, Ibu. Fitri Ali Jenima. Berasal dari mana? Saya dari apa, Ibu? Dari Setarmesi. Dari Setarmesi. Sekarang kamu kelas berapa sudah? Kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA ya. Sedang mengalami masalah apa kalau boleh tahu? Datang sini itu sedang ingin bercerita tentang masalah apa? Begini, Ibu, kalau saya pergi ke sekolah, saya tidak percaya diri sama saya sendiri. Karena begini, Ibu, kalau saya di sekolah, teman-teman saya sering membuli saya. Mereka bilang ke Ibu, saya ini albino. Albino? Iya, Ibu, karena terus bagaimana? Karena saya kayak Ibu putih sekali, makanya mereka bilang kalau saya albino. Itu masalahnya, Ibu merasa tidak percaya diri atau merasa insecure jadi ya dengan teman-teman. Mungkin teman-teman sekolah saja atau ada dari luar lingkungan juga? Ada juga di luar lingkungan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang banyak, Ibu, kalau di sekolah. Paling di sekolah kan Iya, kita punya kegiatan ya. Iya. Sebelumnya juga Ibu mau tanya dulu tentang kita punya identitas ya, boleh? Kalau boleh Ibu tahu tentang kita punya identitas, boleh? Iya. Itu berapa bersaudara? Kami berapa? 9 saudara. 9 bersaudara? Iya. Berapa laki-laki dengan perempuan? Laki-laki nih, Ibu, hanya 2. Kalau perempuannya kami 7 orang. Oh, 7 orang ya? Oh, berarti lebih banyak perempuan ya? Iya. Sekarang orang tua masih hidup? Iya, Ibu, masih hidup. Di mana? Mereka di kampung? Mereka di kampung. Orang tua itu kerjanya apa? Mereka sebagai petani. Bapak mama ya? Terus kalau untuk albino, masalahnya tentang albino tuh terlalu putih sehingga Anda merasa tidak percaya diri. Iya ya. Terus kalau Anda terlalu putih itu mungkin dari keturunannya atau tidak dari bapak mamanya atau tidak kakak beradik, sama-sama albino juga sama-sama putih macam itu atau bagaimana? Tidak, Ibu, kebetulan di kami punya keluarga, Ibu, hanya saya saja yang putih. Hanya yang lainnya, Ibu, kita manis. Mungkin dari keturunan neneknya. Saya juga tidak tahu. Baik, terima kasih Nue. Ini sudah menceritakan tentang masalah. Ini juga dari sudah mengizinkan Ibu untuk bertanya lebih lanjut itu terkait kita punya identitas ya, bagaimana kita punya latar belakang gitu ya. Ibu sangat paham dengan Ibu punya situasi, Ibu sangat mengerti dan juga Ibu merasakan juga bagaimana contohnya atau berada di posisinya Ibu seperti apa ya, sehingga membuat Ibu itu merasa mungkin sampai tidak percaya diri. Kalau boleh tahu Pak, faktor yang paling utama atau tidak contohnya seperti apa sehingga membuat Anu ini sampai merasa tidak percaya diri. Mungkin begini, kalau tidak percaya diri orang seperti biasanya itu 1-2 hari saja tidak percaya diri biasa, atau kalau hari-hari berikutnya mereka berlaku seperti biasa sudah. Kalau Anu punya ini kan sampai masalahnya itu Ibu dengar kemarin dari guru-guru juga, Anu itu sampai tidak datang ke sekolah, sampai tidak berani datang ke sekolah sampai 2 minggu lebih, dan juga sampai punya 2 minggu itu berjalan minggu Anu tidak datang ke sekolah gitu. Sehingga apa sekali yang membuat faktor sekali membuat Anu punya hati itu sampai merasa tidak percaya diri dan juga tidak mau melihat teman-teman di sekolah seperti apa, kalau boleh Ibu tahu ceritanya dulu. Begini, Ibu, kalau setiap kali saya datang ke sekolah, Ibu, kalau saya masuk kelas, Ibu, teman-teman mulai melihat saya, Ibu, seperti tatapan yang aneh gitu. Terus saya merasa begini, Ibu, sementara saya salah begitu. Sementara Ibu, saya juga tidak berbuat salah dengan mereka. Terus saya datang ke sekolah seperti biasanya, tidak membuli mereka juga, Ibu. Tapi kenapa mereka bersikap seperti itu kepada saya? Ada teman-teman saya yang 1 sampai 2 orang, Ibu.
tapi Dekat mereka sih. tidak terlalu dekat kayak ibu, hanya mungkin mereka tak mau gabung dengan saya karena rasa kasihan. Tapi sebetulnya kayak ibu, saya merasa kalau saya ke sekolah itu saya itu sendiri. Saya selalu minder itu karena mereka itu selalu membuli saya. Cara mereka melihat saya dari lain sekali. Seperti saya tidak suka dengan saya kayak gitu. Apalagi kalau di rumah juga begitu, ada tetangga yang bilang begini, mungkin itu anak kan memiliki kelainan kayak gitu. Karena anu berbeda dari Iya, kakak saudara. Karena saya punya saudara kayak gitu, tidak ada yang seperti saya, hanya saya saja yang begitu. Itu sekali faktor yang membuat anu tidak percaya diri. Memang susah sekali kita itu kalau mungkin orang-orang tidak memahami dan juga tidak mengetahui seperti apa tentunya masalah yang menghadapi. Mungkin lu putih itu mungkin karena ada gen dari neneknya atau dari keluarga-keluarga gitu ya, tidak tahu ya. Iya. Baik, mungkin sudah menjelaskan dia punya masalah jadi yaitu di dalam kelas merasa tidak percaya diri dengan teman-teman karena mereka sering membuli IT dan juga tidak menganggap IT dan juga di luar lingkungan sekolah itu seperti apa ya. Oke, baik, kalau ibu boleh tahu juga bagaimana perasaannya IT sebenarnya kalau setiap harinya itu ketemu dengan teman-teman yang sering membuli, yang sering mengejek dan juga tidak menganggap IT di dalam kelas maupun di luar lingkungan. Juga ada masyarakat satu orang bilang dari tetangga atau yang mengucilkan IT juga tidak mengerti dengan IT punya kondisi. Ibu mau tanya bagaimana perasaannya IT, seperti apa sih IT punya perasaan ketika datang ke sekolah, bertemu teman-teman, berinteraksi dengan mereka, maupun itu ketika anda juga ingin mengerjakan tugas dan sebagainya di dalam kelas maupun di luar ada tugas dari sekolah itu. Seperti apa perasaannya kalau menghadapi masalah ini terus bagaimana perasaannya kalau boleh tahu? Kalau saya sudah mulai masuk sekolah, rasanya saya merasa panik sekali, sedih sekali kayak gitu. Karena begini, kalau di dalam kelas nantinya pasti teman-teman akan membuli saya lagi. Setiap hari saya selalu kan mereka berbuat begitu kepada saya. Kalau misalnya kami ada kerja tugas, misalnya presentasi, ada kerja kelompok gitu. Kalau saya mulai memberikan pendapat saya kepada mereka, mereka tidak terima. Mereka kadang mendengarkan, mereka kadang menganggap saya sepele sekali karena bahkan mereka itu tidak suka dengan saya. Makanya mereka tidak mau menerima pendapat dari saya. Kalau setiap pelajaran saya begitu. Kalau misalnya sudah pulang, kalau sudah selesai sudah pembelajaran, kalau waktunya sudah pulang, Jam yang paling ditunggu sudah ya, karena pulang ke rumah ya. saya merasa senang sekali karena saya sudah mau pulang ke rumah bertemu dengan orang tua. Pastinya saya tidak ketemu lagi dengan teman-teman. Dan juga di luar lingkungannya bagaimana perasaan? Kalau misalnya di rumah kayak gitu, Lu jarang keluar rumah juga? iya, saya hanya terkurung di dalam rumah saja. Saya tidak mau bermain di luar atau apa. Saya hanya tinggal di dalam rumah saja, tidak mau keluar karena saya malu juga ke tetangga-tetangga saya juga kan selalu omongin saya. Begitu terus punya perasaan setiap hari ya? Setiap hari saja gitu. Masalah yang menghadapi itu menurut ibu itu sangat berat ya, dan juga sangat umum juga. Bukan hanya itu saja yang mengalami masalah tersebut, banyak juga orang-orang yang itu memiliki atau merasa dirinya itu memiliki kekurangan sehingga orang lain itu menganggap itu sebuah lelucon. Mereka menganggap itu kamu saja yang berbeda dari yang lain sehingga itu adanya itu pembulian dan juga ejek antara sesama teman gitu ya. Kalau ibu mau tanya lagi, apakah itu pernah berpikir dalam benak ketika pikirannya itu saya merasa hebat dan juga saya selama ini itu sudah bertahan menghadapi teman-teman dan juga di luar lingkungan saya tidak merasa menyerah. Mungkin rasa menyerahnya itu karena tidak datang ke sekolah sudah ya, mungkin karena masalahnya terlalu berat dan tidak apa-apa kalau kedepannya bisa berubah toh. Pertanyaannya itu tadi, tidak pernah berpikir di dalam hatinya, sudah hebat, sudah bisa melewati ini semua, gitu. Di dalam hatinya diri kan, merasa begitu atau tidak? Saya rasa kayak Tuhan tidak ada pada saya.
karena begini kayak ibu, kan kami dalam satu keluarga kayak ibu. Yang lainnya kan sama kulit kayak ibu, tidak seperti saya. Beda sendiri ya ibu. Hanya saya saja yang putih kayak ibu. Saya selalu bilang begini kayak ibu, kenapa saya yang berbeda dengan yang lain? Sehingga teman-teman selalu menolak saya, selalu membuli saya. Mereka bilang kalau saya ini albino, begitu kayak ibu. Saya merasa tidak nyaman kalau di sekolah saya ini kayak ibu. Makanya saya merasa kayak ibu, mending saya tidak bisa sekolah saja. Itu makanya saya selama 2 minggu tidak datang ke sekolah ibu, karena saya merasa tertekan kayak ibu. Beban sekali dengan diri saya. Oke. Baik, sehingga itu tidak pernah merasa di dalam diri bersyukur juga ya kalau sudah melihat ini, karena mungkin terlalu merasa capek juga dengan situasinya di dalam sekolah maupun di luar. Terus kalau berkaitan dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah ini, apakah guru di dalam kelas tidak memiliki peran? Mereka tidak membimbing teman-temannya IT supaya jangan mengejek dulu, tidak boleh membuli, dan juga di luar lingkungannya itu mungkin tetangga juga begitu kan. Bagaimana peran punya orang tua? Apakah mereka diam saja atau tidak mereka membuka suara untuk menjelaskan bagaimana yang menghadapi ini? Ini bu, kalau di sekolah ibu, guru sudah melakukan sudah menegur teman-teman saya, ibu, supaya mereka tidak membuli saya. Tapi tahu sejak anak-anak sekarang ibu, kalau misalnya seumuran kami anak SMA ibu, walaupun sudah dikasih tahu oleh orang tua ataupun oleh guru, mereka tidak mau dengar ibu. Tahu saja kalau guru sudah keluar dari ruangan, berarti hanya itu saja yang mereka punya kesadaran ya. Kalau setelah itu mereka pasti mulai lagi. Kalau misalnya istirahat juga, kalau istirahat itu saya selalu sendiri, saya selalu terkurung di dalam kelas. Karena saya tahu nanti kalau saya bermain di luar, pasti teman-teman selalu mengejek saya. Makanya saya selalu di dalam kelas. Kalau di rumah ibu, orang tua itu tidak terlalu begini. Karena mereka juga kan tidak berhak. Menganggap itu hal biasa. Karena kan walaupun mereka sudah kasih tahu kan, tahu sudah tetangga kayak ibu suka ngisi sana, ngisi sini. Mereka tidak tahu bagaimana yang akan di dalam rumah begitu. Makanya saya diam sih. Ini masalah juga cukup berat ya yang menghadapi. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali penilaian dari orang. Apalagi kalau kita memiliki kekurangan, dia sedikit saja mereka menganggap itu sebuah lelucon atau tidak sebuah remehan dari mereka. Jangan jangan susah saja ya. Baik. Terima kasih ya, ini sudah menjelaskan banyak sekali cerita pada hari ini tadi terkait dengan dia punya masalah baik di luar lingkungan sekolah tadi maupun di dalam lingkungan sekolah. Ibu sudah mendengar sekali banyak sekali ya punya tantangan sehingga membuat ibu tidak percaya diri dan merasa insecure. Makanya ibu sampai mengurung diri, tidak datang sekolah dan lain sebagainya begitu ya. Terima kasih. Itu lebih belajar mencintai diri sendiri itu, belajar dari hal-hal kita sudah berusaha dan juga sudah semaksimal mungkin selama ini kuat menghadapi tantangan-tantangan. Yang pertama laki sudah diri bisa, dan juga yang kedua kedepannya ini tidak boleh malas-malas dengan sekolah lagi. Kalau setiap harinya teman-teman sering membuli kita, sering mengejek kita, jadikan itu sebuah motivasi. Tidak boleh menjadikan itu sebuah masalah dan juga sebuah yang membuat suatu pikiran atau hati kita itu merasa tidak pede lagi dan juga merasa ternyata diri kita tidak seperti mereka. Tidak boleh begitu karena hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna saja. Kita itu sering sekali kita punya jalan hidup itu selalu diiringi dengan masalah. Bukan hanya itu saja yang mengalami, banyak sekali di luar sana itu orang-orang yang merasa insecure, bahkan lebih daripada kita juga. Apalagi itu punya masalah kan hanya albino saja. Albino saja putih, tidak apa-apa kan putih, bukan berarti kotor. Tuh, apalagi itu punya fisik bagus, itu cantik, kamu ibu itu sangat cantik. Mereka membuli itu mungkin karena mereka merasa dia berbeda dari kamu. Lu tahu tuh kalau berbeda dari yang lain. Kalau menurut itu sempurna karena teman-teman yang lain merasa begini, kami sama saja, tidak ada bedanya kami, tidak ada hal menarik dari dalam diri kami, sehingga mereka melihat itu berbeda dari mereka karena lebih menarik, kulitnya lebih putih,
bagus dan juga lebih semangat datang sekolah, sehingga mereka itu merasa kami tidak terima, kenapa dia berbeda dari kami, kenapa dia bukti lain dari kami gitu ya. Harus jadikan dalam diri itu, jadikan motivasi. Tidak boleh begini ya, mereka membuli Enu, sehingga Enu itu setelah mendengar mereka punya bulian itu semakin mengurung diri dari teman-teman dan juga dari coba belajar melihat situasi dan juga kondisi di dalam lingkungan kelas toh. Enu harus semangat belajar, harus giat belajar. Lu tunjukkan lu punya kelebihan dari mereka di balik kekurangannya itu. Kalau menurut ibu itu bukan sebuah kekurangan, itu malah sebuah kelebihan dari ibu. Kelebihan yang menjadikan ibu itu berbeda dari yang lain itu. Kalau menurut ibu itu tidak ada yang berbeda dari yang lain itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Tuhan menciptakan ibu itu berbeda dari teman-teman lain, karena Tuhan percaya ibu bisa melewati semua. Ibu itu kuat, ibu hebat, kepintaran dan juga pikiran yang bagus ya. Buktikan dengan teman-teman, tidak boleh malas datang ke sekolah. Buktikan dengan mereka, saya berbeda dari kamu karena saya berbeda dari kamu, saya punya pikiran juga beda dengan kamu gitu ya. Sehingga nanti teman-teman itu bisa melihat dia punya perubahan, dan mereka dengan sendirinya nanti tidak lagi membuli di kelas ya. Terus di luar lingkungan juga tidak boleh mengurung diri di dalam rumah, karena orang tua berpikir tidak apa-apa, terus ini sudah kayak punya anak, karena mungkin ada gen dari nenek, tidak mungkin bukti lain dari yang lain. Tidak sakit atau tidak memiliki penyakit, kamu manis, kulitnya hitam manis semua, dari itu yang menjelaskan. Tidak apa-apa, karena tetangga itu kan kita hidup di lingkungan masyarakat itu kan berbeda-beda pendapat dan juga berbeda-beda latar belakang. Kalau kita sebagai anak sekolah itu jangan saja menanggapi itu semua. Kita berlaku seperti biasa saja selagi kita bisa berjalan dan juga bisa melakukan segala kegiatan sendiri. Itu jangan menganggap kita itu hidup untuk mereka. Tidak boleh untuk diri kita sendiri ya gitu. Tidak boleh merasa insecure, karena insecure semua orang itu pasti merasa insecure, tapi seiring berjalannya waktu itu pasti mereka kayak punya hati dan juga pikiran. Tidak boleh stuck di sini terus harus berubah, harus membahas itu, bertemu dengan teman-teman seperti biasa, tegur saja biar mereka tertegur. Jangan anggap itu sebuah tantangan di dalam kelas ya, biasa gitu ya. Iya, anggap saja di dalam kelas saudara-saudari yang sering bermain-main atau tidak ya begitu bercanda saja ya. Tidak boleh menganggap itu sebuah coba, itu berbeda dari mereka, bisa ya. Baik Ibu, terima kasih atas solusi yang telah diberikan Ibu tadi. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi selama ini. Ya, sama-sama Fitri. Ibu minta kedepannya tetap semangat dan juga pikir apa yang sudah Ibu jelaskan Ibu bisa resapi dan juga bisa lakukan di lingkungan Anu ya. Terima kasih Fitri.